Banyak kisah di luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina atas Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza, membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan penduduk Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari. Berikut ini adalah 10 kisah keganjilan dan keajaiban di Palestina. 1. Pasukan berseragam putih di Gaza. Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam, tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba, tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir lalu secepat kilat mereka menghilang, dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak mereka akan terluka, berdarah, roboh, dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini mereka seakan-akan tidak bisa dibunuh. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka bisa menyerang? Maka setengah berbisik, mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. 2. Terdengar suara misterius, bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karamah mujahidin, bahkan hal ini pernah disebut Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nashirat. Sang khatib bercerita seorang pejuang telah menanamkan sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan di mana saya telah menanam ranjau. Akhirnya sang pejuang tersebut memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Tetapi sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara "Usbut sabakallah", yang maknanya kurang lebih "tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu". Ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa mengatakan hal itu kepada saya, tetapi saya terkejut karena tidak ada seorang pun yang bersama saya. Ucap mujahidin itu sebagaimana ditirukannya sang khatib. Akhirnya, sang mujahidin memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah ditanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang akan berada di dekatnya langsung hancur. 3. Kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tak hanya diungkap para mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal serupa. TV channel milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Di tempat lain, ada serdadu Israel yang mengatakan pernah berhadapan dengan hantu. Dia tidak tahu dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Mereka lalu bertanya, siapa sih sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Tentu para pengelola stasiun TV itu tidak mampu menjawabnya. 4. Sudah meledak, ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Mahrakah. Ketika itu para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengukur kabel, tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untungnya semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung karena pesawat masih berputar-putar di atas. Apa daya para mujahidin Palestina tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau jelas tidak bisa mungkin tersambung. Sementara tank-tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau. Tiba-tiba saat fajar terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal ranjau dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum disambung. 5. Keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh lainnya. Dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintas dalam rudal-rudal Israel berjatuh di wilayah itu. Sejumlah mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan burung tersebut. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyiannya. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang menghujam wilayah tersebut. Tapi para mujahidin selamat karena sudah berlindung di tempat persembunyian. Ada lagi kejadian lain, kali ini bukan mengenai merpati, tetapi keberadaan seekor anjing. Suatu hari, ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat di front pada tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel jenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel, guna menemukan tempat penyimpanan senjata dan bunker-bunker yang menjadi tempat persembunyian para mujahidin. Anjing besar ini mendekat dengan menampakkan sikap yang tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin mendekati anjing itu dan berkata kepadanya,
kami adalah para mujahidin di jalan Allah dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu menjauhlah dari kami dan jangan kamu menimbulkan masalah untuk kami. Setelah itu si anjing duduk dengan dua kaki di depan dijulurkan ke arah para mujahidin. Anjing itu diam saja. Akhirnya seorang mujahidin mendekati dan memberinya beberapa korma. Dengan tenang, anjing itu memakan korma itu lalu beranjak pergi. Subhanallah. 6. Kabut pun ikut membantu. Allah bisa membantu orang-orang yang disayanginya dengan berbagai cara. Bisa melalui merpati dan anjing seperti dikisahkan sebelumnya. Bahkan bisa juga dengan memanfaatkan badai. Sebab Allah juga yang menciptakan badai. Kisah menarik ini disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qasam di kamp pengungsian Nasirat. Saat itu sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Ajul terkepung oleh tank-tank Israel dan pasukan khusus mereka. Dari atas, pesawat mata-mata terus mengawasi. Ketika posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata semua tentara Israel dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. 7. Selamat berkat Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki rumah sakit Ashifa. Dokter yang memeriksa kaget saat mengetahui ada potongan proyektil peluru bersarang di saku pejuang tersebut. Yang membuat dokter kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku kumpulan doa itu memang berlobang. Mushaf Al-Quran tetap utuh, meski sebagian sampulnya rusak. Namun proyektil itu sudah berantakan menjadi serpihan-serpihan di saku baju sang pejuang itu. Allahu Akbar. 8. Harumnya jasad para syuhada. Dalam sepekan terakhir kita melihat tayangan televisi mengenai penderitaan warga Palestina akibat kebiadaban tentara Israel. Sebagian memang menangisi anggota keluarganya yang wafat, tetapi itu sebenarnya tidak lama. Mereka tidak pernah putus asa dari pertolongan Allah. Banyak kisah menarik dan inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur saat menghadapi aksi barbar tentara Israel. Abdullah Asani, anggota Kesatuan Sniper Penembak Jitu Al-Qassam, menjadi sasaran rudal Israel. Selama 2 hari, jasad itu terus dicari. Akhirnya yang ditemukan hanya serpihan kepala dan dagunya saja. Yang lain sudah hancur tak tersisa. Sebelum dikebumikan, serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di salah satu kamar. Tidak lama kemudian, muncullah bau harum dari kamar tersebut. 9. 2 pekan wafat, darah tetap mengalir. Sebelumnya, pemuda yang gemar membaca Al-Quran ini sempat mengikuti wisada hufaz para penghafal Al-Quran di Gaza. Meski sudah 2 pekan meninggal, para pejuang yang ikut serta melakukan evakuasi menyaksikan darah segar pemuda berumur 21 tahun itu masih mengalir dan fisiknya tidak rusak. Kondisinya mirip seperti orang yang sedang tertidur. 10. Mati 1000, lahir 3000. Ini sama halnya dengan mati 1 tumbuh 1000. Isu tentang upaya Israel melakukan genosida memang bukan sekedar isapan jempol. Hampir setiap aksi militernya, khusus melalui udara, Israel selalu berdalih ingin menghancurkan markas dan rumah para pemimpin Hamas. Faktanya yang menjadi korban umum perempuan dan anak-anak. Hal ini memang telah didesain pemerintah Israel, karena perempuan akan terus melahirkan bayinya, anak-anak akan tumbuh besar, dan sebagian kelak akan menjadi mujahidin yang memerangi Israel. Dan sama seperti kejadian sebelumnya, jumlah korban tewas akan selalu diganti oleh bayi-bayi yang baru lahir, dengan 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah korban tewas. Mereka inilah yang nantinya akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Palestina, sembari menunggu vonis akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah 10 keajaiban tentang Palestina yang sudah saya rangkum di channel YouTube ini. Semua video hanyalah video ilustrasi saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga beri doa kepada saudara kita di Palestina.